Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari tanggal 24 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita diberikan nafas sehat sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan, cintanya Yesus luar biasa. Kerinduan kita suatu hari, rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa kita, Juru Selamat kita, sentral hidup kita di atas segala kalanya. Pada malam hari kita membaca kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 sebagai lanjutan. Continually kita membaca firman Tuhan. Kemarin kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita membaca di ayat 9 sampai 17, dikatakan, sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak dari segala bangsa memakai jubah putih. Amin. Siapa yang jubah putih? Mari kita semua adalah anak yang dicinta sama Tuhan, yang sudah dipanggil dan pilih dengan setia. Itu suatu hari kelak kita kumpul sama-sama bersama dengan Yesus, bersama seluruh suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Disebut orang kudusnya Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Jubah putih berarti bicara kekudusan. Jubah putih berarti bicara kebenaran. Jubah putih berarti bicara kemurnian hati kita. Mari kita mau jaga hidup kita, supaya hidup kita berkenan layak kepada Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, amin, haleluya. Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tujuh kuasanya, ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, kudus, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tiada henti-hentinya mereka siang dan malam berkata, kudus, kudus, kudus Allah yang Maha Kuasa. Dan yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang, kudus-kuduslah Tuhan. Suci, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Kuduskan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Mari Tuhan sucikanku.
segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita pelihara sampai Selasa malam hari ini, 24 Juni 2025. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata cintanya Tuhan Yesus membawa kita lebih sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus. Firman Tuhan berkata tadi di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Amin. Maha kudus. Di surga tempatnya begitu kudus karena Allah itu kudus. Untuk itu mari kita mau hidup di dalam kekudusan firman Tuhan, supaya nanti kelak hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kebenaran, kekudusan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau berbaca berurutan sekarang Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Kemarin kita sudah baca dari ayat 1 sampai 8. Sekarang kita baca ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Lihat ini saudara, dari segala suku bangsa, sesuai dengan firman Tuhan tertulis di dalam Matius 25. Saya mau baca ayat 32. Matius 25 ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Amin. Semua suku bangsa ciptaan Tuhan suatu hari kelak mereka akan dipanggil, dipilih, dan yang setia itu masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi mereka yang tidak hidup di dalam firman, yang hidupnya main-main dengan dosa, tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Jadi ini yang masuk dalam pilihan Tuhan. Terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa, berdiri depan anak domba. Siapa anak domba? Itulah Yesus Kristus. Dan mereka memegang daun palem, bicara damai sejahtera, bicara sukacita, penuh dengan kesukaan surgawi, hidup berkemenangan, menggunakan daun dan palem. Jubah putih berarti kemurnian hati, bicara tentang kebenaran, bicara kesucian. Mari dari saat ini kita mau makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan itulah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan buat kita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena dalam Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada seorang pun di bawah langit ini, di bawah kolong langit selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikuti firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 11, dan semua malaikat berdiri melingkarinya tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan dan selalu berkata, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan, kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seorang dari antara tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Nubuah. Kesusahan besar artinya mereka lakukan setia. Kita semua mari lakukan setia. Apapun problem persoalan kita hadapi, tapi kita hadapi semua dengan penuh kesetiaan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketekunan menghadapi setiap problem dalam hidup selama kita hidup dalam dunia, tapi berpegang teguh kepada firman Allah dan mencuci jubah mereka. Artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mencuci jubah arti benci terhadap dosa, tidak hidup di dalam dosa,
tapi hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu mereka berdiri di depan taat Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas taat itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17 yang terakhir, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggemalkan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Semua pikul salib kita, tekun air mata kita, suatu yang diganti sama Tuhan, upah besar di surga. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada segala penyakit jantung, segala penyakit COVID, semua tidak ada lagi bersama Yesus. Itu mari kita mau setia selagi kita hidup di dalam dunia yang sifatnya sementara. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita layak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi, langit, amin, tunjuk kuasanya, haleluya. Ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin. Kudus, amin, haleluya. Kudus, 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 Engkau kudus Bapa. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah hidupku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Suatu hari kerinduan kita bersama orang kudusnya Tuhan ada di dalam kerajaan surga. Suatu kumpulan besar, orang banyak dari segala bangsa, suku dan bahasa, dan memakai jubah putih. Pastikan bahwa Bapak Ibu bersama saya ada nama kita dan menggunakan jubah putih bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bila berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.